Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan berkenaan tentang multimedia interaktif berbasis keragaman budaya Indonesia pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Kita langsung start saja. Begini tampilan cover awalnya. Setelah itu kita masuk ke bagian multimedia interaktif menu utama. Di sini ada petunjuk sebelah kiri, sebelah pojok kanan atas itu ada sound dan tombol keluar. Untuk tombol utama ada 5: tujuan pembelajaran, materi, refleksi, games, profil. Ya, kalau di sini pada pembelajaran kalian bisa menentukan apakah akan ada musik menemani pembelajaran ataukah tidak. Kalau misalnya pengen menggunakan musik, silahkan dihidupkan musiknya. Tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan musik, silahkan kalian tekan tombol musik ini, maka otomatis akan berhenti. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba ke petunjuk. Petunjuk penggunaan di sini merupakan cara ataupun tombol-tombol yang kita gunakan ketika kita menggunakan multimedia interaktif ini. Dari tombol close sampai tombol home. Di sini bisa kalian baca untuk memahami alur ataupun tombol-tombol yang akan digunakan dalam multimedia ini. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini sudah dimusyawarahkan dengan guru kelas 4, yang mana didasarkan dari buku yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan buku yang digunakan oleh guru ketika menjalankan pembelajaran di kelas pada kelas 4 materi tentang yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran, ya bisa dibaca. Selanjutnya dari hal tersebut, tujuan pembelajaran selesai dibuat, maka akan ada materi yang dijelaskan. Materi di sini ada materi pembelajaran 3 kali pertemuan. Ada pertemuan pertama, keberagaman budaya di Indonesia. Pertemuan kedua, faktor-faktor persatuan. Pertemuan ketiga, yuk jaga persatuan. Untuk pertemuan pertama, keberagaman budaya di Indonesia. Kita lihat, kita klik. Dari tampilan ini, maka ada pengantar berupa kalimat yang menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Bisa kita baca. Jika selesai, maka kita beralih ke tombol yang ada di sebelah kanannya. Ada 3 tombol, yang mana ini bisa kita klik, yang mana nanti di dalamnya ada video pembelajaran yang berkenaan tentang pertemuan pertama, keberagaman budaya di Indonesia. Kita coba klik yang paling atas. Ya. Di sini ada bahan materi yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengetahui keberagaman budaya di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Coba kita lihat di Sumatera. Oke, di sini ada Pulau Sumatera, yang mana ketika kita klik di satu warna, maka itu menunjukkan satu provinsi di Pulau Sumatera itu. Coba kita klik ya. Ya. Ketika kita klik, maka akan ditunjukkan provinsi yang telah kita pilih, yaitu Provinsi Bandar Lampung. Di sini ada tarian tradisional, rumah adat, lagu tradisional, alat musik tradisional, dan pakaian adat. Template dari semua provinsi yang ketika kita klik, maka semuanya sama seperti ini.
Yang membedakan setiap daerah adalah gambar yang ada di sini. Kita coba yang lain ya. Di provinsi lain, provinsi sini. Di Yogyakarta, nah ya. Yang membedakan adalah gambar-gambar yang merupakan budaya yang ada di provinsi tersebut. Kita coba yang lainnya lagi. Kita coba yang Papua ya. Nah, di sini ada Papua Barat. Sama, ada tarian, rumah adat, lagu tradisional, alat musik tradisional, pakaian adat. Itu ketika kita ingin mengetahui berkenaan tentang keberagaman budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di sana telah ditunjukkan gambar-gambar yang memudahkan kita untuk memahami kebudayaan yang ada di sana. Jadi kita bisa berkeliling Indonesia, memahami budaya di sana hanya dengan menggunakan multimedia ini. Kalau misalnya kita ingin mengetahui contoh dari video budaya di Indonesia, di sini ditunjukkan beberapa contoh video yang bisa kita simak bersama. Oke, di sini ada Maluku dan ada Sumatera Utara. Yang mana dari tombol-tombol ini akan menunjukkan video berkenaan tentang kebudayaan yang ada di sana. Coba kita lihat yang ada di sini ya. Oke, di sini ada video, tombol play, kita coba klik. Kita simak bersama.
di sini telah selesai berkenaan tentang video lagu tradisional Rasa Sayangi dari Maluku. Kita kembali, kita coba yang dari Sumatera Utara. Kita lihat tari tortor di sini ya, dari Sumatera Utara. Kita klik play. Tidak, atok permusik nami, baik kamu maju lagu Sinanggar Tullo, baik musike. Ya, setelah selesai kita tonton yang lainnya. Kalian bisa menonton video lainnya ketika kalian menggunakan multimedia ini. Video yang tersedia ada di sini, video keberagaman budaya. Berasal dari Maluku dan Sumatera Utara, bisa kalian tonton di kesempatan lainnya. Setelah itu, di bagian keberagaman budaya selesai, lanjut ke keberagaman agama. Di sini ditunjukkan ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Ada agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Di tempat ini juga ada tempat ibadah dari setiap agama. Setelah itu ada kitab suci dari setiap agama, contoh hari besar dari setiap agama. Landasan diberlakukannya agama di Indonesia bisa kita tonton. Kenapa hanya ada 6 agama di Indonesia? Ya, di sini kita tonton di video berikut. Nggak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia, yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadarin. Dan itu adalah agama kita.
Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya, sejarah mereka itu kelam. Bayangin gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk milih agama resmi yang ada. Meski agama mereka enggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat enggak diakui. Untungnya, sekarang keadaan udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa ngeliat setitik harapan di balik langit yang selama ini mendung. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul ngangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan ini masih ngalamin perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah, karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan, bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaikin, karena Undang-Undang Dasar kita ngejamin semua orang untuk milih agama dan kepercayaan yang mereka anut, tanpa dibatasi apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan nggak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun nggak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu resapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama temen. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, selesai itu kita kembali ke menu, lalu menuju materi selanjutnya, makna NKRI. Di sini bisa kita tonton video berkenaan tentang makna NKRI dari YouTube Abdillah Ahnaf. NKRI. NKRI merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan republik.
Namun, apakah masyarakat sudah mengetahui apakah arti dari persatuan itu sendiri? Mari kita simak video berikut ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Negara Republik Indonesia. Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan KRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penting agar nggak terpecah belah aja di negara ini. Penting banget. Soalnya kalau misalkan nggak ada persatuan, negara kita bisa kepecah, bisa apa ya? Gak satu tujuan jadinya. Penting soalnya kan semboyannya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi berbeda-beda tetapi punya satu tujuan. Penting agar kita tidak berpecah belah. Penting, karena itu yang membedakan antara zaman penjajahan sama zaman sekarang. Kalau misalnya dulu kan zaman penjajahan itu belum ada kesatuan ya, makanya Indonesia itu masih banyak permasalahan, bahkan kita masih dijajah. Tapi dengan adanya kesatuan itulah yang bisa jadi pengalaman kalau misalnya Indonesia itu pernah merdeka, makanya diadainnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesatuan Indonesia nggak bakal kayak Indonesia sekarang. Karena kalau kita nggak satu itu ya nggak bisa jadi ininya kayak gimana? Kesatuan Indonesia. Ketiga, Isinya apa? Kesatuan Indonesia. Di sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yaitu negara yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsanya yang bersatu menjadi bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Setiap pemuda-pemudi yang lahir dari daerahnya masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Minahasa, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini didasari dari negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Perbedaan dan keanekaragaman inilah yang akhirnya menjadi alat pemersatu satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Selain daripada perbedaan itu, terdapat alat pemersatu lainnya, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan akan penjajah yang datang kepada Indonesia. Pejuang sadar bahwa berjuang sendiri akan daerahnya masing-masing itu tidak menyelesaikan masalah dan justru membuat penjajah semakin masuk ke dalam negeri kita sendiri. Beberapa bahasa daerah yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, tetapi pilihan bahasa ini cocok untuk dijadikan media atau alat perantara untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdiri dari 652 bahasa daerah. Konon beberapa bahasa daerah berasal dari rumpun Austronesia, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Batak, dan bahasa Bali. Rumpun Austronesia pun tersebar di negara lain, misalnya Hawaii, Filipina, dan Madagaskar. Beberapa bahasa daerah
yang ada di Indonesia memang berasal dari suku Austronesia. Namun, bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah itu berbeda. Perubahan yang terjadi dalam sebuah bahasa bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Yang pertama itu adanya migrasi, pertemuan dengan bangsa lain dengan bahasa yang berbeda, hingga perkembangan dari teknologi. Sebagai bahasa administrasi kenegaraan atau pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi. Yang keempat, fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan yang sangat resmi. Contoh seperti penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa, serta agama. Dan perbedaan tersebut bukan berarti kita berbeda. Perbedaan tersebut adalah unik. Unik yang jarang dimiliki oleh negara lain. Dan keunikan ini atau keanekaragaman ini harus kita jaga, harus kita budayakan agar tidak terjadi perpecahan belah. Dan perbedaan ini justru yang menyatukan kita. Karena apa? Kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Dan terutama pada perbedaan agama perlu diterapkannya toleransi beragama. Karena apa? Perbedaan agama akan menyebabkan kita menjadi kesenjangan sosial, menjadi perbedaan seperti pada umumnya. Namun dengan diterapkannya toleransi beragama ini, kita menjadi menghormati orang lain, kita menjadi menghargai perbedaan orang lain yang sebenarnya toleransi ini sudah dianjurkan oleh setiap agama, dan yang termasuk adalah agama Islam yang sudah menganjurkan dengan adanya toleransi kita mampu menghargai, kita mampu untuk menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita agar hidup kita sesama manusia menjadi rukun, tentram, dan damai. Dan juga dengan adanya toleransi, kita dapat memperkuat bangsa ini, menyatukan bangsa ini dari perpecahan belah atau dari negara lain yang ingin membuat kita pecah belah. Dan sikap toleransi ini benar-benar harus ditanamkan oleh setiap individu yang ada di negara kita, agar di negara kita tidak ada lagi intoleransi atau tidak menerapkan sikap toleransi. Karena apa? Intoleransi atau tidak toleransi akan memecah belah kita sebagai warga negara. Maka itu kita harus menerapkan toleransi beragama agar kita tetap bersatu dalam bangsa di Indonesia ini. Yaitu kita dapat menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, dengan diterapkannya toleransi beragama. Iya, setelah selesai menonton video ketiga, yaitu makna NKRI, maka kita kembali ke menu. Oke, selesai dari pembelajaran pada pertemuan pertama. Selanjutnya kita melihat materi pada pembelajaran pertemuan kedua berkenaan tentang faktor-faktor persatuan. Di sini ada kalimat pengantar, ada 2 paragraf, bisa dibaca berkenaan tentang faktor-faktor persatuan, yang mana poin pembahasannya yang akan kita bahas ada 4 faktor dari landasan fondasi masyarakat bisa menjadi bersatu, yaitu melaksanakan upacara bendera, bertoleransi, melaksanakan gotong royong, dan nasionalisme. Kita lihat upacara bendera terlebih dahulu. Ya, di sini ada video, kita klik tombol play.
Halo Sobat TV One, upacara bendera bukanlah hal yang asing bagi pelajar di Indonesia. Tapi kenapa ya upacara bendera itu dirasa membosankan? Banyak peserta upacara kadang merasa pura-pura sakit, bahkan ada yang pura-pura pingsan. Padahal kita tahu bahwa kemerdekaan itu didapat dengan susah payah, yaitu penuh pengorbanan, cucuran darah, keringat, air mata, bahkan nyawa. Lalu kenapa dengan ini semua ya? Ya, hal itu dikarenakan kurangnya sikap nasionalisme setiap peserta upacara. Kebanyakan peserta upacara belum memahami sikap nasionalisme, bahkan hal itu membuat peserta upacara menganggap proses upacara bendera hanya sekedar formalitas. Upacara merupakan salah satu cara untuk menghargai para pahlawan yang sudah berjuang. Tapi bagaimana kalau dari hal yang kecil saja kita sudah menyepelekannya? Pertama yang harus kita lakukan pastinya menumbuhkan sikap nasionalisme dengan mengingat jasa para pahlawan kita. Kemudian kita harus menganggap upacara itu bukan sekedar baris berbaris, tapi mengetahui makna yang terkandung dari upacara tersebut, Sob. Kalau kita lihat dari sejarah upacara itu sendiri, sebenarnya cukup singkat, Sob. Awalnya bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Kemudian bendera merah putih dihidupkan kembali oleh para pelajar nasionalis di awal abad ke-20 sebagai bentuk protes dan ekspresi nasionalisme melawan Belanda. Lalu sejarah bendera merah putih berlanjut nih. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan pembacaan teks proklamasi dan upacara kemerdekaan Indonesia. Jadi bisa kita katakan bendera merah putih itu sudah dikibarkan tahun 1292. Namun, sejarah lahirnya upacara bersama dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Nah, buat kalian yang masih malas-malasan ikutin upacara dan masih bingung sebenarnya untuk apa kalian harus mengikuti upacara, semoga ini bisa membantu karena sebagai penerus bangsa kita wajib memiliki sikap nasionalisme, jiwa kepemimpinan, bersatu sebagai bangsa Indonesia dan memiliki sikap tertib dan disiplin. So, kalau sikap nasionalisme nggak dimulai dari diri kita sendiri, kasihan dong para pahlawan yang sudah berjuang. Ingat ya Sob, jasa pahlawan lebih besar daripada jasa mantan yang cuman kasih kamu kenangan. Jadi, kapan terakhir kamu mengikuti upacara bendera? Tulis di kolom komentar ya. See you, bye-bye. Merdeka! Oke, itu adalah video pertama berkenaan tentang memahami upacara bendera. Kita kembali, lalu kita menuju tombol bertoleransi, akan membahas tentang toleransi keberagaman agama di Indonesia. Kita tonton bersama. Seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina.
Dia anak baru di sini. Christina, ayolah kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan.
Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Itu adalah video berkenaan keberagaman agama di Indonesia. Selanjutnya kita simak bersama tentang penguatan materi ketiga, bergotong royong. Kita tonton bersama video yang akan ditayangkan berikut. Membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh merengek minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak! Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya, Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi, kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya, Pak. Halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu, Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya.
Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Trims Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siapa? Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatungi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini. Pesan dari cerita ini adalah gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan bergotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Itu merupakan video berkenaan tentang gotong royong dalam perbedaan. Oke, selanjutnya di materi keempat berkenaan tentang nasionalisme. Kita klik, lalu kita simak bersama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan Cerdas Berkarakter bersama si Juki. Indonesia kaya dengan keanekaragamannya. Buktinya Indonesia beragam banget. Dari suku aja ada suku Jawa, Melayu, Bugis, Asmat, dan lain sebagainya.
Contohnya makan bubur aja, ada yang suka bubur diaduk, ada yang enggak. Terus dengan banyaknya perbedaan, kenapa Indonesia bisa dilahirkan ya? Lahir bagaimana, Juk? Nah, Indonesia lahir dari perbedaan yang disatukan. 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul menyerukan persatuan. Nggak peduli apapun sukunya, agamanya, bahasanya, makanannya, pokoknya cita-citanya sama. Jadi bangsa yang merdeka. Mereka lupain tuh ego masing-masing, menerima perbedaan dan menjalin persahabatan. Buat apa? Buat merdeka. Buat siapa? Ya buat kita. Terus kalau udah merdeka, udah selesai bersatunya. Terus berantem lagi. Gak gitu dong, Mang. Ingat, cita-cita kita kan gak berhenti di merdeka doang. Kita kan pengen jadi bangsa yang maju dan berdaulat. Nah, tugas kita sebagai generasi muda untuk menghargai kemerdekaan dengan terus berprestasi. Padahal perbedaan ini malah bikin kita kaya. Nih ya, negara mana yang punya bahasa sebanyak negara kita? Kagak ada. Itu keistimewaan loh, Sob. Bukan kutukan. Kita rawat dan kita jaga, bukan malah jadi bahan tubir alias ribut di sosial media. Perbedaan itu indah, tapi lebih indah lagi kalau kita bisa bikin itu jadi kekuatan, bukan bahan untuk perpecahan. Lah, itu kan jatah dialog Juki, Mang. Kok Mamang yang ngucapin sih? Jangan marah dong, kita kan harus bersatu. Oh iya. Itu adalah video berkenaan tentang nasionalisme. Begitulah 4 materi video yang kita pelajari untuk menguatkan tentang persatuan kita. Kita lanjut ke materi ke pembelajaran 3, yaitu tentang yuk jaga persatuan. Di sini ada 2 pokok pembelajaran, pokok materi yang akan kita dibahas. Karena kita akan belajar tentang yuk jaga persatuan. Di sini ada narasi yang dibuat, ada 2 paragraf untuk mengantar kita menuju materi, yaitu berkenaan tentang video, kegiatan menjaga persatuan, dan kegiatan memecah persatuan. Kegiatan menjaga persatuan adalah kegiatan yang memperkuat persatuan, dan kegiatan memecah persatuan adalah kegiatan yang membuat perpecahan. Jadi kita klik yang pertama. Di sini ada narasi yang dibuat sebagai pendahuluan, bisa dibaca. Setelah itu kita klik mencintai produk dalam negeri, yang merupakan kegiatan menjaga persatuan. Setelah itu kita klik meneladani para pahlawan. Materi pertama, kita klik di sini. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Wow, hebat. Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah. Buatan Jepang, buatan Cina, buatan Korea, buatan Vietnam. Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia. Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya Bang? Ya, lewat deh bakso. Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain kalau Indonesia sudah bisa membuatnya? Bagusnya sepatunya.
Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya, Pak? Anak-anakku sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat barang-barang bagus, apalagi barang tersebut diimpor atau dibeli dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang memang merek Indonesia asli lalu diekspor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri tapi dibuatnya di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri. Apa saja contohnya, Pak? Selain sepatu, banyak produk lain yang dibeli ayahnya Bambang di Amerika ternyata buatan Indonesia. Mereknya memang merek luar negeri, tapi yang membuat adalah para tenaga terampil Indonesia. Ada juga baju olahraga merek dari Amerika, tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak juga merek Indonesia asli yang diekspor ke luar negeri dengan menggunakan merek Indonesia, misalnya baju batik dan mebel. Pengusaha Indonesia juga mampu memproduksi barang-barang pesanan luar negeri yang sesuai standar dunia, misalnya bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga gunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor. Pak, tadi ada murid baru yang namanya Bambang. Ia pindah ke Depok karena ayahnya tugas di Amerika. Sepatu yang dipakainya jadi kejutan loh buat teman-teman. Emang kenapa, Ji? Dia pakai sepatu bagus banget. Katanya dibelikan ayahnya di Amerika. Ternyata setelah dicek labelnya, sepatu tersebut made in Indonesia loh, Pak. Terus Pak Soleh bilang apa? Kata Pak Soleh, banyak barang yang dibeli di luar negeri atau merek impor adalah buatan Indonesia. Banyak produk Indonesia yang mampu menembus pasar luar negeri. Dan satu lagi, kata Pak Soleh, kita harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Pak Soleh benar, Ji. Barang-barang produksi Indonesia tidak kalah dengan buatan luar negeri, seperti pakaian dan macam-macam jenis mebel. Barang-barang tersebut yang buatan Indonesia mutunya tidak kalah bahkan lebih baik daripada buatan luar negeri. Kalau rakyat Indonesia senang membeli barang-barang buatan Indonesia, maka pabrik-pabrik milik para pengusaha Indonesia akan terus berkembang. Orang-orang pun bisa tetap bekerja di pabrik sehingga punya penghasilan. Jadi, rakyat Indonesia pasti makmur. Contohnya ayah. Ayah bekerja di pabrik pakaian. Kalau orang Indonesia tidak suka membeli pakaian buatan dalam negeri, lama-lama pabrik tempat ayah bekerja bisa bangkrut, Ji. Kalau pabrik tersebut bangkrut, ayah berhenti bekerja dong. Kalau ayah berhenti bekerja, ayah tidak punya penghasilan buat keluarga kita, buat makan, buat biaya kamu sekolah, buat menabung, dan sebagainya. Ternyata akibatnya luar biasa ya, Pak. Iya dong, Ji, dampaknya sangat luas. Karena itu, kita harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalau rakyat Indonesia cinta dan bangga memakai barang-barang buatan dalam negeri, maka rakyat Indonesia akan makmur dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Ji, sini cepat. Coba deh kamu perhatikan berita di televisi. Ji, ini satu contoh kecil saja. Betapa busana karya para desainer Indonesia diakui oleh dunia. Masih banyak lagi contoh desainer lainnya yang karya-karyanya juga diakui dan dipuji di Amerika maupun Eropa. Ji, bukannya hanya orang-orang Indonesia yang senang memakai baju batik. Sekarang, makin banyak orang-orang asing yang bekerja di Indonesia maupun berkunjung ke Indonesia memakai baju batik, baik dalam acara resmi maupun acara santai. Kenapa orang-orang asing juga senang baju batik, Pak? Sebab baju batik itu cantik dan khas Indonesia, Ji. Apalagi baju batik Indonesia itu banyak sekali jenis, model, dan motifnya.
Maka, tidak heran kalau orang-orang asing pun senang mengenakan baju batik buatan Indonesia. Ji, coba deh perhatikan foto ini. Ini foto para pemimpin dunia negara-negara anggota APEC. Artinya, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Ini foto pada waktu konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor, Jawa Barat, tahun 1994. Para kepala negara, presiden, dan perdana menteri peserta sidang APEC berpose bersama di Istana Bogor mengenakan kemeja batik lengan panjang. Termasuk di dalamnya Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang saat itu sangat terkenal. Mereka terlihat bangga mengenakan baju batik buatan Indonesia. Coba perhatikan foto yang ini. Ini foto KTT APEC di Bali tahun 2013. Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, berfoto bersama dengan para kepala negara, presiden, dan perdana menteri dari seluruh negara anggota APEC. Mereka semuanya menggunakan baju batik. Mereka semuanya bangga mengenakan busana khas Indonesia tersebut. PT Pindad mampu memproduksi berbagai jenis senjata antara lain jenis senapan serbu, senapan sniper, pistol, revolver, senapan sebara atau polisi, senjata penjaga hutan, pistol profesional Magnum, peluncur granat, dan pelindung tubuh personal body protection. Tak hanya mengekspor senapan, PT Pindad juga mengekspor peluru. Peluru yang dihasilkan PT Pindad diekspor ke Singapura, Filipina, Bangladesh, hingga ke Amerika Serikat. Aji, kamu lihat ini. Ini adalah Panzer Anoa yang juga buatan PT Pindad. Panzer atau kendaraan lapis baja Anoa ini diakui kehebatannya dan dipesan oleh berbagai negara antara lain Oman dan Malaysia. FC, itu merek asli Indonesia loh. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sekarang tahu bahwa Indonesia mampu membuat berbagai barang yang diakui dunia. Karena itu, kita harus cinta produk-produk Indonesia. Cinta tersebut tidak hanya diucapkan, tapi juga harus dibuktikan. Caranya bagaimana? Kita harus bangga menggunakan produk-produk Indonesia, seperti baju, sepatu, celana, jaket, t-shirt, dan sebagainya. Juga perlengkapan olahraga, camping, mendaki gunung, kerja, sekolah, dan sebagainya. Contohnya adalah tas punggung dan sepeda. Begitu pula makanan merek Indonesia yang sangat banyak dan nikmat. Pemerintah telah menggulirkan kampanye Aku Cinta Indonesia dan 100% Indonesia. Kampanye tersebut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mengutamakan membeli dan menggunakan produk-produk Indonesia. Pendek kata, ayo menjadi warga negara yang cinta dan bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Itu merupakan video berkenaan tentang mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya, video tentang meneladani para pahlawan. Wah, itu apa? Keren banget. Itu namanya Tugu Pahlawan. Oh, gimana ceritanya, Kak? Kok bisa dinamain Tugu Pahlawan? Tugu itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya ini. Jadi, di tanggal 10 November 1945 itu, terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara para pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Semua diawali dengan mendaratnya pasukan sekutu di Indonesia setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu yang berisi pasukan Inggris dan Belanda adalah untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia.
Namun ternyata sekutu juga membawa misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Hal ini kemudian memicu gelombang perlawanan dari para pemuda Indonesia. Klimaksnya adalah insiden perobekan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato Surabaya pada 19 September 1945. Saat itu para tokoh pemuda Surabaya merobek bagian berwarna biru dari bendera itu, menyisakan warna merah dan juga putih sebagai simbol penegakan kedaulatan Indonesia dan penolakan terhadap kembalinya pemerintah Belanda di Indonesia. Peristiwa ini kemudian disusul dengan perintah gencatan senjata oleh Presiden Soekarno pada 29 September untuk meredakan suasana yang memanas. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan, yang juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan merdeka atau mati di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari semua perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16.000 pejuang Indonesia. Dahsyatnya pertempuran serta gigihnya semangat dan tekad para pejuang dan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kemudian menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, seru banget ceritanya, Kak. Aku kira-kira bisa nggak ya jadi seperti para pahlawan itu? Bisa dong. Tuh, contohnya seperti kakak-kakak yang di depan itu. Ya, setelah menonton video berkenaan tentang meneladani para pahlawan, mari kita kembali ke menu. Setelah kita menyelesaikan materi berkenaan tentang contoh kegiatan menjaga persatuan, selanjutnya kita klik tombol kegiatan memecah persatuan. Di sini ada pengantar awal, ada 2 paragraf, bisa dibaca. Setelah itu kita tonton ke tombol perundungan. Ya, kita tonton bersama. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya.
Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Hei, Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah. Hingga suatu hari, Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor Bu Guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah Ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya.
Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Prengki, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Prengki mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Prengki. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Ya, setelah kita menonton video berkenaan tentang perundungan atau bullying, kita back lalu kita menuju ke tombol milih Sarah. Ini adalah materi tentang perbedaan dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita tonton bersama. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang ngelarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan nerima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan fenomena ini. Teori ini ngegambarin gimana identitas kita terbentuk berdasarkan kelompok yang dekat dengan kita. Jadi, setiap orang itu suka berkelompok. Misalnya, kita ketemu sekelompok orang yang dari suku atau ras sama, punya agama sama, atau golongan yang sama. Saat udah ketemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini udah melekat banget dalam hidup kita, biasanya kita bakal mikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang caranya ini lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain. Sedihnya terkadang pandangan akan kelompok lain ini gak ada dasarnya. Akhirnya dengan menumpuknya asumsi negatif, banyak kelompok yang saling gak suka dan akhirnya berantem. Perselisihan ini makin diperparah sama banyak faktor. Jadi kalau kita gak segera benerin negara yang diperjuangin sama para pahlawan kita, bisa-bisa negara ini nggak akan bertahan lama.
Di seluruh dunia banyak konflik yang muncul berkaitan dengan hal-hal ini. Lebih sedihnya lagi, di Indonesia juga makin sering muncul bibit-bibit perpecahan. Belakangan ini kita sering dengar berita tentang pelecehan suku dan ras tertentu di Indonesia. Akhirnya, kebencian antar kelompok-kelompok yang beda pun makin menjadi-jadi. Tentunya kita nggak mau Indonesia terpecah belah kayak gini. Munculnya perbedaan dalam masyarakat itu wajar. Jadi nggak ada salahnya untuk kita saling memahami satu sama lain. Caranya yang paling gampang adalah mempelajari kelompok yang berbeda dari kita. Ini bisa kita lakuin dengan ngobrol atau baca-baca. Asal sumbernya terpercaya dan nggak ngompor-ngomporin. Dengan begini kita bisa mengerti jalan pikiran mereka dan sadar kalau semua perbedaan yang kita punya emang nggak bisa dipungkiri. Dan toleransi dibutuhin banget buat bisa nerima perbedaan dengan lebih lapang dada. Jadi bahasa Rai itu nggak ada salahnya. Dan kalau dipikir-pikir justru malah baik karena bikin kita jadi saling mengenal, tahu apa aja perbedaannya, dan nyari titik temu yang enak buat semua orang. Asalkan ngebahasnya dengan tetap nunjukin rasa hormat, berpikiran terbuka, dan tentu aja bertoleransi. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, setelah kita menonton berkenaan tentang Sarah, kita break, maka materi berkenaan tentang kegiatan yang memecah persatuan telah kita selesai tonton. Kita kembali ke menu. Pembelajaran 3 juga kita selesai mendalaminya. Kita kembali ke menu. 3 materi dalam 3 pertemuan sudah kita selesaikan. Kita kembali ke home. Di sini kita berada di menu utama. Menu utamanya ada refleksi, games, dan profil yang belum kita amati. Kita tuju ke refleksi. Ada refleksi 1, refleksi 2, dan refleksi 3. Isinya sama, ada soal, ada jawaban, dan ada hasil skor. Ya, seperti ini tampilannya. Coba kita pilih jawaban yang benar. Ya, ini maka ketika kita jawab benar akan ada tombol, akan ditunjukkan tulisan selamat, jawaban kamu benar. Skornya bertambah dan ada tulisan benar di sini. Di next, kalau misalnya jawabannya salah, kita coba ya. Ya, kalau salah ada berwarna hitam, tetap semangat, jawaban kamu salah. Di sini ada tulisan penjelasan salah, skornya tetap 20. Kita jawab benar terus ya. Oke, skornya tambah. Ya, skornya nambah lagi. Terakhir, soal kelima. Oke, karena tadi benarnya 4, maka total skornya ada 80. Salahnya 1. Begitu juga dengan refleksi 1, refleksi 2, refleksi 3 sama. Berkenaan tentang latihan soal, mereview kembali pemahaman kita tentang materi yang sudah kita pelajari. Kita lanjut ke games. Gamesnya ada 3. Kita coba games pertama. Di sini ada puzzle yang bisa kita susun. Kalau misalnya salah, maka puzzle ini akan kembali ke tempatnya. Ya. Gambar di atas merupakan tari saman. Setelah kita mengetahui itu, kita next dan akan ditunjukkan penjelasan tentang tari saman. Bisa dibaca ya. Oke, kita atur lagi puzzle-nya. Ya, di sini gambar di atas merupakan rumah kebaya berasal dari Provinsi Jakarta. Di sini penjelasannya bisa dibaca. Dan di sini juga ada letak provinsi ibu kota Jakarta. Oke, game 1 selesai, kita ke game 2.
Gips 2 adalah acak kata, yang mana di sini ada huruf, yang mana huruf ini harus dipindahkan ke bawah agar tercipta satu kata yang berkenaan tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba ya. Kalau misalnya salah, maka akan kembali ke tempatnya. Nah, ini salah. Kalau misalnya benar, coba. Oh ya. Ini benar. Kita coba benarkan semua ya kayaknya. Ini. Oke. Kalau misalnya jawaban benar, maka akan muncul bintang dan ada tulisan selamat kamu berhasil. Ketika kita next, maka di sini ada penguatan materi berkenaan tentang upacara bendera. Kita tonton bersama materinya. Ya, banyak juga Bunda belanjanya ya, Dit. Iya, Bah. Lagi banyak pesenan. Syukur banyak kang tahu Bunda. Bawa apaan itu, Mat? Ini Bah, bendera. Disuruh bersihin sama Pak Haji. Oh, oi. Mei, tolong cuciin benderanya ya. Kotor banget nih. Boleh. Adit bantu ya kali, Mei. Iya, Denis juga kali, Mei. Oke. Kalian tunggu di sini ya. Kamu nanti yang bilas ya, Dit? Siap kali, Mei. Kali, Mei, kenapa sih bendera kita merah putih? Selain arti merah itu berani dan putih itu suci, ternyata banyak juga loh makna dan arti dari merah dan putih. Merah melambangkan raga manusia, putih melambangkan jiwa manusia. Darah kita merah, tulang kita putih, gitu kan, Kak? Yaps. Matahari itu merah dan bulan itu putih. Dan masih banyak hal lagi yang bikin kita bangga terhadap bendera kita. Kali, Mei, gimana kalau kita latihan upacara bendera di lapangan? Oke. Gimana tuh, Dit? Tenang, Den, tenang. Upacara pengibaran bendera segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Setengah lancang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Oh, Bapak kenapa tuh? Pengibaran bendera merah putih.
Udah bener kan? Denis, tarik benderanya. Iya, Dit. Aduh. Gimana nih? Denis, kamu pasti bisa. Denis, benderanya kebelit. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak! Gerak! Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Aduh. Ha, lu Olong mau pergi kemana, Sanip? Aduh. Kebelet, bah. Kagak kuat. Hanya, Sanip. Ayo berani, jangan berhenti, kita bermimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kau dan bersahabat. Ya, setelah selesai dari menonton video ini, maka kita next. Ya, ada huruf yang perlu kita pindahkan ke bawah kembali untuk menemukan satu kata yang menjadi poin dari pembelajaran kita kali ini. Kita coba masukkan di sana. Nah, ini ya. Oke, sangat berhasil. Tadi adalah berkenaan tentang nasionalisme. Tonton video untuk menguasai berkenaan tentang materi nasionalisme. Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nggak terasa nih, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah teman-teman, selama kalian hidup sebagai warga Indonesia, apakah kalian sudah menerapkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, nasionalisme itu adalah suatu sikap atau semangat warga Indonesia untuk mencintai bangsa dan negaranya. Kali ini aku mau ngasih tahu kalian sikap-sikap nasionalisme terhadap negara yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti yang kita tahu, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun ras, agama, dan budaya kita berbeda, tetap ciptakanlah kerukunan di antaranya supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita. Yang kedua, dengan begitu kalian sudah berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan di negara Indonesia. Yang ketiga,
Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak boleh mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku supaya tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap nasionalisme terhadap negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian ya. Karena adanya sikap nasionalisme yang tertanam dalam setiap warga negara Indonesia, maka akan turut berperan kuat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan suatu negara. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, itu berkenaan tentang nasionalisme. Ketika selesai, kita klik menu, maka akan kembali ke menu games kebudayaan. Maka kita klik game selanjutnya, games ketiga. Di sini kita memindahkan berkenaan tentang sikap cinta tanah air yang ada di sekitar, yang ada di masyarakat, dan ada di sekolah. Kita pindahkan gambar yang ada di sebelah kiri, kanan, sesuai dengan tulisan yang ada. Kalau misalnya kita masukkan ini, oke, salah. Kalau salah, maka akan kembali. Kalau misalnya kita masukkan ini, oke, salah. Kalau misalnya di sini benar dan di sini benar, akan muncul tulisan kamu berhasil. Setelah menyelesaikan setelah menjodohkan ya 1 dan 2 gambar kepada kotak yang tersedia, maka akan ada penjelasan berkenaan tentang gambar tersebut. Yang pertama upacara bendera, yang kedua adalah Pak Presiden menggunakan baju batik. Keduanya merupakan sikap cinta tanah air. Yang kedua, gambar kedua, di sini ada beberapa gambar, kita pindah ke kanan sesuai dengan kotak yang tepat. Sikap memecah persatuan di masyarakat, sikap memecah persatuan di sekolah. Kita coba masukkan ini. Oh, berarti salah. Di masyarakat ini dan di sekolah ini sepertinya. Oke, berhasil. Kamu berhasil. Ini penjelasan dari gambar yang telah kita pindahkan ke kotak yang disediakan. Oke, jika selesai, maka games juga selesai. Maka penjelasan kita hari ini selesai. Lalu profil dari pengembang multimedia ini kita klik. Di sini ada ketua. Di sini ada anggota-anggotanya. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa hidupkan kembali mesinnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh kita pada kesempatan kali ini, ya, pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 unit 4 Negeri Indonesia. Sekian.